Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari seorang ibu yang merasa diri sangat berdosa datang menemui pastor yang kebetulan sedang beristirahat di sebuah pondok di pinggir pantai. Ibu itu datang dengan segenggam pasir di tangannya. Sambil menangis, dia memohon, "Pastor, ampunilah dosa-dosa saya. Dosa saya tak terhitung jumlahnya, bagaikan genggaman pasir yang ada di dalam tanganku ini." Pastor itu menjawab, "Baiklah, saya meminta ibu untuk membawa pasir itu ke bibir pantai. Perhatikanlah bagaimana ombak akan menyapu tumpukan pasir itu." Sang ibu mengikuti nasihat pastor. Dia menumpukan pasir itu di bibir pantai. Dan lihatlah, tiba-tiba ombak menyapu bersih pasir itu dan membawanya ke laut. Lalu kata pastor itu kepadanya, "Kasih Allah adalah seperti ombak. Dia menyapu bersih semua dosa dan kesalahanmu, asalkan engkau dengan rendah hati menyesal dan mau mengakuinya di hadapan Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam masyarakat sering dijumpai orang-orang yang congkak dan menganggap rendah orang lain. Untuk orang-orang seperti ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi, sedangkan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tidak seperti orang lain. Ucapan syukur orang Farisi itu berpusat pada penonjolan dirinya. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak sama dengan orang lain. Dia tidak termasuk orang jahat. Mungkin saja pernyataannya itu benar, tetapi mengapa harus dinyatakan kepada Tuhan? Puncak kesombongan orang itu terjadi ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sama dengan pemungut cukai yang kebetulan juga berada di bait Allah untuk berdoa. Doa orang Farisi itu berbeda sekali dengan doa si pemungut cukai. Doa si pemungut cukai berisikan permohonan. Dia berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah. Dengan rendah hati, dia membungkukkan kepalanya dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan sambil menepuk dada. Dia berharap bahwa Tuhan akan berbelas kasih kepadanya karena dia adalah orang berdosa. Kata-kata dalam doanya itu mirip dengan seruan orang-orang menderita yang diceritakan di dalam Injil yang datang kepada Yesus memohon untuk disembuhkan. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bagaimana Yesus menilai doa kedua orang yang diceritakan dalam Injil? Menurut Yesus, pemungut cukai itu pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dia dinyatakan benar dalam hubungan dengan Tuhan karena mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Dia juga benar karena memohon belas kasihan Allah dengan penuh kerendahan hati. Sebaliknya, orang Farisi itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan di hadapan Allah karena dia telah meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Dia pulang sebagai orang berdosa karena keangkuhannya. Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dalam Injil hari ini dicela bukan karena dia telah melakukan keutamaan-keutamaan, melainkan karena keangkuhannya. Melalui doanya, dia menunjukkan jasanya kepada Allah dan seolah-olah
menuntut Allah supaya membalas jasanya itu. Sebaliknya, si pemungut cukai itu dipuji, bukan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, melainkan karena sikap rendah hati di hadapan Allah. Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkannya adalah belas kasihan Allah. Dan dia akhirnya mendapatkan itu ketika Yesus berkata, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan. Injil Lukas bab 18 ayat 14a. Allah memang membenci dosa, tetapi mencintai orang-orang berdosa. Dia akan selalu menerima kembali orang-orang berdosa yang bertobat. Orang yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah dia yang tidak mengharapkan belas kasihan Allah, melainkan terlalu percaya kepada kemampuannya sendiri. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi kita yang dengan jujur dan rendah hati mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Rahim. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.